Rawahu meriwayatkan hadis Abu Dawud, yaitu Imam Abu Dawud, dengan nomor hadis 2426. An Abi Qatadah, diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah. Qala, berkata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, bagaimana pendapat engkau ya Rasul, shauma yaumil isnaini, tentang puasa pada hari Senin, wa yaumil khamisi, dan pada hari Kamis. Maksudnya sahabat itu sering ngelihat Nabi puasa Senin Kamis. Makanya sahabat Abu Qatadah bilang, ya Rasul, kenapa sih engkau puasa Senin Kamis? Qala, maka menjawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, untuk hari Senin Kamis kenapa saya puasa? Fihi, di dalam hari tersebut, wulidtu, dilahirkanlah aku. Jadi hari Senin Nabi dilahirkan. Wa fihi, dan pada hari tersebut, unzila alayya, diturunkan kepadaku Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. Jadi diantara kenapa Nabi kok puasa Senin Kamis, karena di situ ada dua peristiwa besar. Ya, yang pertama karena lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pertama kali Quran turun. Quran pertama kali turun di Goa Hiro, ya Bu, ketika Nabi Muhammad uzlah, mengasingkan diri. Kalau bahasa kita tuh tapak, ya, semedi. Nah, jadi menyepi untuk mencari ketuhanan. Nah, semua Nabi itu seperti itu ya. Jadi uzlah, menyendiri, merenung. Nah, itulah salah satu keistimewaan. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sendiri saja beliau mengistimewakan dengan cara berpuasa, ya. Andai kata ada orang dia senang sama Kanjeng Nabi, terus dia melakukan ibadah yang sesuai Nabi anjurkan, sesuai sunnah Nabi, maka sebetulnya itu sudah bentuk dia mencintai Nabi. Jadi kalau kita bicara misalnya masalah maulid, ya, kita bicara masalah sholawat dan sebagainya, itu niatnya nggak boleh lepas daripada mencintai Nabi. Makanya sering saya sampaikan masalah niat ini penting ya Bu. Jadi kalau ibu ngaji, ibu sholawatan, ibu zikiran, apapun lah, ya, amal-amal soleh, lakuin karena itu dilakuin sama Nabi. Perkara masalah efek sosial itu nggak usah dipikirin. Efek sosial apa? Kita punya teman, kan gitu. Kita ketemu saudara, kita jalin silaturahim, ya itu juga pahala. Tapi tetap niat awalnya harus konsisten, ya. Niat awalnya harus murni karena Allah dan Rasulnya. Gimana pun juga yang saya lakuin, ngaji ini, jikiran ini, belajar ini dan sebagainya, ya, itu adalah perintah Rasulullah. Jadi jangan lepas daripada itu. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim dengan nomor hadis 3800 dalam kitab sahihnya. An Abdillah, diriwayatkan dari sahabat Abdullah Maula Asma, yaitu pelayannya atau khodimnya. Bahasa kasarnya kalau zaman dulu budak, ya. Budaknya Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Rasul punya adik ipar namanya Asma, ya. Radhiyallahu anha, an Abdillahi ibni Umar, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata beliau, balagoni, telah sampai kepadaku, annaka, bahwa sesungguhnya engkau itu tuharimu, mengharamkan, asya'a, akan hal-hal atau perkara-perkara, salasatan, yang ada 3 macam. Ada 3 macam perkara yang engkau nggak bolehin, ya. Apa aja tuh? Al-alama, yang pertama, bahan sutra, fisaubi, pada pembuatan pakaian, ya. Jadi Rasul pernah menyampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah ini anaknya Umar, namanya aja bin, ya kan. Abdullah bin Umar berarti Abdullah anaknya Sayyidina Umar. Beliau itu ditanya atau diomongin sama Asma. Asma ini putrinya Sayyidina Abu Bakar, gitu ya. Ada 3 macam perkara yang nggak boleh. Nah, yang pertama, pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, itu yang nggak dibolehin. Yang kedua, wamisa rotan, dan juga pelana sutra. Pelana itu yang alas buat kuda, Ibu, ya.
Ya kalau bahasa sekarang sebetulnya lebih umum kalau kata ulama ya. Apapun bentuknya, misalnya karpet ya dan sebagainya yang terbuat dari sutra. Al-urjuwani yang berwarna merah tua. Wa shauma rojabin, dan kemudian yang ketiga berpuasa pada bulan Rojab kulihi semuanya. Maksudnya puasa 1 bulan penuh. Nah, jadi di sini sumber dari Sayyidina Abdullah bin Umar ya. Ada 3 perkara yang itu haram. Yang pertama adalah pakaian yang terbuat dari sutra. Nggak boleh, haram laki-laki pakai. Terus yang kedua pelana. Ya di sini bahasanya pelana. Tapi secara umum ya tempat alas lah. Ya bisa permadani, bisa karpet, bisa tikar, macam-macam. Nggak boleh, haram laki-laki pakai duduk. Gitu ya. Karena alasan dari 2 itu, pakaian sutra dan alas sutra, itu lebih kepada kemewahan ya. Jadi Nabi itu pengen umatnya itu sederhana gitu. Makanya Nabi ngajarin umatnya untuk hidup pun dengan pola sederhana. Kalau buat laki-laki, kalau pakai pakaian sutra ya, pakai alas tempatnya sutra gitu ya, kasur misalnya gitu terbuat dari sutra juga, bahkan spraynya itu terbuat dari sutra, itu kan kesannya terlalu mewah. Maksudnya gitu, untuk perkara yang manfaatnya nggak banyak, kalau bang buat alas doang, kenapa sih nggak pakai karpet biasa kan begitu. Nah kalau buat laki-laki pakai sutra itu terlalu berlebihan, makanya Nabi nggak senang, Nabi nggak mau ya. Dan kalau dalam beberapa hadis keterangan tentang surga, kalau buat laki-laki memakai pakaian sutra, menggunakan sesuatu dari sutra, alas misalnya gitu ya, nanti di surga dia nggak dapat keistimewaan itu. Artinya sutra itu istimewa buat laki-laki yang beriman masuk ke dalam surga. Jadi nanti surga kita Bu, istana kita itu semuanya isinya sutra semua. Kita baru datang aja udah dipakein pakaian sutra. Jadi kita baru datang nih, ya kan, baru datang mau masuk pintu surga, itu malaikat Ridwan ngasih kita pakaian sutra, pakaian kebesaran ya, pakai mahkota, zabarjat, jamrud, macam-macam. Nah nanti kita diantarin ke istana kita, di dalam istana kita itu diantara ya keindahan-keindahan yang kita dapat di situ adalah sutra-sutra yang Allah tawarkan kepada kita yang sudah dibentuk dari pakaian, tas, ya macam-macam lah. Nah itu hebatnya. Jadi kalau orang dia udah ngerasain duluan sutra di alam dunia, maka dia nanti nggak ngerasain juga sutra di dalam akhirat. Kalau buat laki-laki tambahannya emas. Buat laki-laki yang dia pakai emas di dunia, maka nanti di surga dia kagak pakai emas gitu. Tapi kalau buat ibu enggak ya, haram laki-laki pakai emas. Mau cincin emas, mau kalung emas, mau gelang emas, itu haram. Orang yang pakai kayak begitu, maka nanti di surga dia nggak dapet. Jadi ntar kalau di surga ada laki-laki kok dia nggak pakai mahkota emas, ya berarti di dunianya pernah pakai emas gitu. Tapi kalau buat ibu enggak ya, hati-hati. Buat ibu-ibu bagus pakai. Ya pakai cincin emas ya, yang penting jangan ke pasar takut dicopet ya. Kalau pasar ya di rumah aja, di rumah buat ngaji gitu apa-apa. Nah orang yang seperti itu yang biasa bermewah-mewahan ya di alam dunianya, bukannya nggak boleh, cuman lebih cenderung sama masalah hati, takutnya dia ke bawah, takutnya dia kepincut ya, terlena sama dunia. Makanya diancam sama Nabi, hati-hati orang yang dia bermewah-mewahan nanti di surga nggak dapat kemewahan itu. Salah satunya sutra ya. Di dunia pakai sutra segala macam, nanti di akhirat nggak bisa pakai pakaian sutra. Dia pakai emas, maka di surga nanti dia nggak bisa pakai emas. Saya nyampein tuh ke anak remaja tuh, kan kebanyakan kan yang muda-muda yang udah pada nikah atau yang baru mau nikah ya. Saya bilangin hati-hati kalau lamaran jangan sok-sokan pakai cincin emas. Nah itu tradisi orang Yahudi kan, tradisi orang Barat, ngapain diikutin? Ya, ini bolak-balik saya sampein masih aja ada orang kayak begitu. Udah gitu diposting lagi kan, ngapain kayak gini? Ya, jadi ya kita orang Islam ya Bu ya. Ini saya kasih tahu, ibu punya anak, punya cucu ya. Dilamar atau ngelamar adabnya dijaga. Kita bukan orang Nasrani, kita bukan orang Yahudi. Ya rem kita tuh ada 2, satu agama, satu adat. Adab secara agama, adat secara ketimuran, nggak pantas ya. Kalau diundang kayak gitu saya nggak datang lagi. Nah, jadi ya lamaran biasa aja udah. Ya anak sekarang tuh aneh-aneh kadang. Dan ibunya nurutin aja. Lah ibunya takut juga kan. Bukannya nggak boleh modern, bukan ya Bu. Cuman sebisa mungkin kita hilangin kesan-kesan yang nggak diajarin sama agama kita. Ya contoh itu tadi, laki perempuan tukeran cincin. Itu kan bukan adab kita.
Ya, bukan ajaran Nabi Muhammad itu, bukan ajaran Islam itu. Nabi nggak ngajarin umatnya tukeran cincin, apalagi laki-laki sama perempuan bukan mahram, udah dipegangin. Nah terus gimana Pak Ustadz? Ya bisa diakalin, gimana caranya? Gampang, yang makein ibu sebagai ibunya, orang tuanya, pakein tuh. Ya, jadi misalnya ibu punya anak laki atau ibu punya anak perempuan, besannya suruh makein, ibu di samping. Foto deh gitu. Jadi yang laki-laki di samping ibunya, yang perempuan di samping ibunya. Yang masukin cincin ke jari perempuannya adalah calon besan kita. Kalau anak kita perempuan, kalau anak kita yang laki berarti kita yang masukin ke anak perempuan itu. Jadi nggak terjebak dalam ikhtilat tadi ya, bercampur bauran antara laki perempuan yang menjerumus pada keharaman. Tetap haram Bu, nggak boleh. Masa laki-laki sama perempuan belum nikah udah masang-masangin cincin? Ya kan? Mana cincinnya? Emas. Kan bodohnya ketahuan banget. Berarti emak bapaknya kagak ngaji. Hati-hati ya. Bolak-balik saya mah ngasih motivasinya ya ke remaja, saya kasih motivasi. Ini kita lagi berperang sama mereka-mereka yang mempromosikan budaya seperti itu. Kita perangin gitu. Jangan kitanya ikut-ikutan. Wah, ntar nggak modern tuh Ustaz. Ya diakalin kayak gitu tadi. Bapaknya atau ibunya di samping anaknya, sama-sama di samping anaknya. Nanti yang masukin cincinnya orang tua. Ya kalau misalnya anak kita laki, kita yang masukin cincin ke si perempuan tuh, calon mantu kita. Kalau anak kita perempuan, berarti besan kita yang perempuan. Ya kalau udah meninggal, siapanya kayak uaknya kah, leknya, budenya ya. Nah dia masukin ke cincinnya ke anak kita gitu. Jadi lamarannya lancar, modernnya juga dapet, agama Islamnya kagak dilanggar. Itu begitu. Ya terserah tadi belakang pakai background, biasanya kalau anak sekarang pakai background Bu. Ada tulis, ada lop-lop segala macem itu ya. Lah iya, ibu nggak tahu sih model-model sekarang. Udah tua sih ya. Nah, kalau saya kan masih muda. Iya. Lah sering saya diundang kayak gitu. Kalau saya yang diundang saya op-opin. Tadi ngapain itu? Main masukin cincin aja. Nah, iya, saya omelin langsung, ngundang saya pulang kalau kagak mau. Saya bilangin nggak boleh. Yang masukin ibunya gitu. Maksudnya supaya terjaga, orang Islam tuh memang seperti itu. Ya, ya ntar kalau udah nikah terserah mau seruduk deh, ya kan? Kalau udah nikah. Lah kalau belum nikah ya jangan. Nah, yang kayak begitu kan sepele ya. Sepele tuh, laki-laki masukin cincin emas ke perempuan, yang perempuan masukin cincin emas ke laki-laki. Kelihatannya sepele. Lah tapi itu dahsyat dampaknya. Apalagi kalau kita bicara hadis ini ke akhirat, berarti orang yang kayak gitu nanti di surganya dia kagak dapat kesempatan pakai pakaian emas. Lantas siapa yang disalahin? Emak bapaknya lagi-lagi. Lah ibu sih nggak bilangin saya dulu. Ya jangan salahin ibunya, kamu udah saya bilangin kan gitu kalau kita udah ngomong ya. Tapi kalau kita nggak ngomong, wah udah repot. Urusannya tanggung jawab juga kita sebagai orang tua. Cincinnya satu aja. Yang laki ngapain pakai cincin? Oh kayak bencong aja. Lah iya. Ada orang yang ngakalin pakai cincin palsu. Saya tetap nggak setuju. Karena tetap hakikatnya orang menyangka itu cincin emas. Mau emas kuning, mau emas putih. Ya, mau emas kuning, mau emas putih, pokoknya emas. Mau emas kuning, emas putih, emas parto, pokoknya emas. Ya. Anak sekarang begini Bu, kalau ibu belum tahu juga, susah ngajarin nenek-nenek ini. Lah iya, entar kalau habis lamaran tuh begini dia, foto selfie. Laki begini, perempuan begini. Yang laki pakai cincin emas, yang perempuan pakai cincin emas, PA itu. Bodoh di PDW yang ngono. Boncengan nggak apa-apa. Ya, apalagi bonceng. Nggak, maksudnya kalau kayak boncengan, jalan-jalan itu kan nggak ke expose ya Bu ya. Ya tetap dosa mah dosa, tetap dosa. Cuman kan yang kayak gitu nggak ke expose. Beda sama lamaran. Kalau lamaran itu ke expose, ya kan? Nanti ibu ngabarin saudara, yang mereka besan kita ngabarin juga ke saudaranya. Berarti kan itu mempromosikan kemaksiatan, mempromosikan kemunkaran. Nah itu yang nggak boleh. Kalau jalan-jalan kan urusan sendiri. Maksudnya nggak ke expose, tapi kalau lamaran itu ke expose, berarti secara nggak langsung kita mempromosikan kejelekan. Gitu. Terus gimana? Tadi itu ya udah laki-lakinya nggak usah begini, yang perempuannya aja begini. Perempuannya tandain pakai cincin emas, sampingnya ibunya si laki-laki, gitu. Jadi sama orang tua. Jadi di posisi gini ya. Nah ini
perempuannya yang pakai cincin emas misalnya beginilah terserah. Nah ini ibunya si laki-laki. Nah nanti baru di sini laki-lakinya. Jadi ada 3 tengah-tengah gitu. Ya itu secara agama dapat, nggak melanggar, secara modern juga dapat. Yang penting lakinya nggak usah. Karena ada juga anak remaja gitu, Pak Ustadz, saya akalin Pak Ustadz, saya nggak pakai cincin emas. Iya, di tempat itu mereka tahu yang kamu pakai bukan cincin emas, yang laki-laki Bu ya. Yang laki-laki nih bikin cincin tiruan kan ada itu, ya kan? Saya kan bukan cincin emas Pak Ustadz. Iya, yang di situ tahu yang kamu pakai bukan cincin emas. Tapi yang ngelihat kamu dari foto, ngelihat dari video, emang tahu yang kamu pakai bukan cincin emas. Mereka menduganya emas. Oh itu anak pengajian pakai cincin emas berarti boleh. Itu ke situ efeknya. Lah itu kan ibunya ngaji. Wah itu ibunya ngaji, anaknya tuh tukeran cincin pakai emas tuh boleh tuh. Berarti kesimpulannya jadi boleh. Gara-gara ngelihat ibunya ngaji. Ibu bukan rajin nih ngaji nih. Wah itu ibu tuh Bu Haji misalnya gitu. Wah itu Bu Ustazah tuh. Wah itu Bu Yatmi misalnya yang suka ngaji. Itu anaknya pakai tukeran cincin tuh nggak apa-apa tuh. Berarti boleh yang ngaji aja kayak begitu. Ntar yang repot tiba ngajinya sama siapa? Oh Jelani. Wah ini saya ke bawah-bawah. Wah repot tulisan. Itu ya, paham maksudnya ya? Jadi hati-hati. Kalau ibu nggak tahu nanya. Mohon maaf ya, seringkali kita itu mempromosikan kemunkaran. Karena kita kan lagi berperang Bu. Saya ngomong sama anak-anak remaja gitu. Sengaja anak-anak ngajar remaja tuh 10:30 malam. 10:30 nih malam ini. Pulang 10:30, kadang jam 11, seringan jam 11:30. Saya bilang kita ini lagi berperang sama mereka-mereka yang nggak ngaji. Kita ini lagi berperang sama mereka-mereka yang nongkrong. Kalian datang kemari ngaji bawa kitab, gue itu udah top banget. Walaupun kagak ngerti, sama kayak mama kan kagak ngerti. Itu ya udah top banget itu dah, ya. Karena bukan itu maksudnya. Maksudnya itu adalah ketika kita bisa melawan mereka-mereka yang mempertontonkan kemaksiatan. Lah mereka di jalanan, ya kan, ngumbar auratnya. Ada yang sebagian minum, nauzubillah. Ya, yang anak remaja sekarang tawuran nih, nyiapin tawuran. Ya, mereka datang ngaji itu udah bagus itu udah. Ya, makanya saya bilang kita orang Islam itu jangan sampai kalah sama status sosial. Ya namanya zaman gak bisa dibohongin Bu. Barangkali ntar ibu anak cucu seperti itu ya, besatnya minta nanti dibikin acara lamaran ya misalnya. Ya silakan. Tapi yang penting jangan sampai melanggar kaidah-kaidah agama. Ya nggak apa-apa kumpul nggak apa-apa lah. Ya bagian besan di sini, yang tuan rumah di sini buka pakai Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitulah. Walaupun mungkin nggak secara formal ya, tapi setidaknya kita ngambil keberkahan. Lamaran itu, ya khitbah itu sesuatu yang sakral dalam agama. Apalagi nanti akad nikahnya itu sesuatu yang sakral. Kalau lamarannya sudah dipakai buat maksiat, apalagi nanti nikahannya pakai maksiat, ya nyampur joget-joget, penyanyi segala macam, sawer, tetek bengek. Terus pernikahannya pengen berkah, kan aneh. Banyak orang nanya sama saya gitu, Pak Ustadz kok perasaan saya duit banyak, kok anak saya berantem mulu. Ya gampang, lamarannya dipakai maksiat, nikahannya pakai maksiat. Lah itu banyak yang minum. Lah terus sekarang anaknya nikah pengen berkah, ya saya sambil geledek gitu. Untung saya bukan Tuhan ya kan. Nah iya. Kenapa? Karena dia lupa bahwa keberkahan itu bukan hanya semata-mata pas selesai nikah, tapi berlangsung dari awal. Dari ketika pertama lamaran, khitbah, pemberian mahar, pertemuan antara orang tua dan besan ya, perkenalan, silaturahim dan sebagainya, sampai kemudian acara akad nikahnya. Usahakan sebaik mungkin jangan sampai terjadi maksiat. Walaupun nggak mungkin enggak Bu, pasti ada maksiatnya. Ya kan? Tapi setidaknya kita meminimalisir. Jangan sampai banyak terjadi maksiat di situ. Apalagi sengaja. Saya kan sering datang, sering diundang. Sengaja orang minum tuh pas acara kawinan itu. Campur sari, pakai kerat-kerat. Lah iya kan? Itu ada bosnya saya tahu. Nauzubillah, itulah yang terjadi gitu. Itulah yang terjadi. Ya kan kita juga serba salah. Kalau kita nggak datang kita disangkain kita datang ngelihat kayak begitu. Ya syukur-syukur yang suaminya kagak ikutan ya. Nah, kalau suaminya ikutan, coba bayangin gimana perasaan emak-emak ngelihat suaminya joget sama biduannya. Coba kan. Untungnya suami kita enggak kan gitu ya. Lo coba bayangin perasaan itu. Nauzubillah. Wallahu alam. Al-Fatihah.